Aku baru nemu di internet, di Twitter, di YouTube itu ada konsep yang namanya business intelligence, dan aku baru tahu itu sekitar 2 tahun yang lalu, di mana aku masih belum familiar sama itu meskipun aku udah cukup lama berada di dunia programming, development aplikasi dan semacamnya. Tapi baru, ya bisa dibilang gak lama, aku baru tahu istilah business intelligence. Dan di sini aku ternyata udah ada di posisi dimana ternyata aku gak nyangka aku akan kerja di bidang itu, dan mungkin aku bisa nge-share apa yang aku pelajarin soal business intelligence itu apa sih dan kayak gimana bentuknya. Jadi mungkin buat orang-orang yang belum ngebayang itu apa, mungkin pengen lihat bentuknya, jadi gak sekedar konsep aja, bisa langsung ngerti. Nanti aku tunjukin apa itu business intelligence. Nah, nanti bisa uh, ikutin aja. Nah, jadi apa itu business intelligence? Business intelligence itu singkatnya menampilkan data dari perusahaan, eh, dari siapapun, untuk ditampilkan ke bentuk yang bisa diproses untuk dianalisis dan nanti dapat insight-nya. Ini seperti data science mungkin istilahnya, tapi kita mungkin akan lebih banyak ke visualisasinya juga. Untuk bagian analitiknya nggak akan terlalu sekompleks di data science gitu yang kita akan ngefilter macam-macam, tapi itu kayak 11-12 menurut aku dari pengalaman aku. Cuman bedanya kalau di data science kita nggak mikir ke visualnya, kita nggak bikin aplikasi yang akan ngeproses itu. Sedangkan di business intelligence itu kita bikin semacam dashboardnya yang bisa dipakai sama orang. Jadi nanti ketika ada data masuk, nanti akan langsung diproses secara sistematis sesuai sama yang kita butuhkan, dan nanti ya hasilnya juga kurang lebih bisa sama seperti yang kita pengenin. Nah, ini tampilan contoh buat skemanya. Jadi kita ada 2 proses, 3 bahkan. Yang pertama tuh kita namanya ETL, extract, transform, load. Itu prosesnya ada di sebelah kiri ya. Jadi kita ngambil data dari uh, database, baik itu dari MySQL, dari Oracle atau apapun itu nggak masalah. Bahkan bisa juga dari API yang ngambil dari luar atau mungkin dari sensor IoT, itu nggak masalah. Yang penting ada data dulu, kita ekstrak, kemudian kita ubah. Nah, transform itu kayak gimana? Transform itu kayak semacam kita ada data yang misalkan menampilkan semuanya, misalkan ada data mesin dengan statusnya sedemikian, dan itu ada tambahannya, misalkan ini mesinnya di labelnya apa, yang buat siapa gitu, mungkin ada ya, nggak tahu, tergantung dari sistemnya. Nah, kita nggak butuh data itu, nah kita buang, kita rapiin. Nah, ini mungkin konsepnya sama kayak misalkan kita di data science itu ada buat ngerapiin datanya. Nah, itu konsepnya sama. Itu transform. Terus kemudian kita load. Load itu apa? Load itu ya kita masukkan data kita ke dalam tempat selanjutnya. Apa itu tempat selanjutnya? Ya si dashboard kita yang akan kita pakai buat business intelligence. Nah, kebetulan di sini aku pakai contohnya di motion board karena yang aku sering pakai nama motion board, dan menurut aku ya dari tampilan ini cukup menjelaskan lah. Jadi visualization. Di dashboard ini kita akan visualize data kita dari yang udah kita ETL, kita tampilkan. Jadi tadi ya ada misalkan data status mesin, ya udah kita tampilkan baik dalam bentuk chart, dalam bentuk spreadsheet, pie chart, nah line chart, macam-macam, tergantung dari kebutuhan dari kitanya mau ditampilkan dalam bentuk apa. Mungkin kalau misalkan kayak gitu, nah itu perlu insight dari kita juga buat business intelligence-nya. Enaknya kalau misalkan data seperti ini tuh kita tampilkannya dalam bentuk apa. Misalkan buat tadi contoh aku, akan lebih baik kalau misalkan kita tampilkan dalam bentuk line, karena kita bisa ngerti progresnya dari hari ke hari, itu status mesinnya kayak gimana. Kalau misalkan kita pakai pie chart, kita mungkin akan tahu rasionya mesin ini kondisinya kayak gimana sih dibandingin mesin yang lain, berapa banyak nyalanya, berapa banyak matinya. Nah, itu kan beda chart, beda hasil yang kita bisa lihat. Nah, kemudian dari itu kita bisa monitoring nih, kita bisa lihat. Kemudian, nah nanti yang menarik,
kita masuk ke intelligence-nya, yaitu analitik. Nah, jadi di BI itu biasanya kita nggak hanya cuma memvisualisasi, tapi kita juga mengolah data kita. Nah, ngolah itu kayak gimana? Ngolah ya misalkan kita ada data, itu nanti kita bisa proses, misalkan aku dapat data nih dalam 500 hari data status mesinnya kayak gini. Nah, itu nanti kita bisa minta di aplikasi BI-nya buat minta di rata-ratakan atau misalkan dijumlahkan, hitung yang paling tinggi, itu yang paling rendah gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus nanti dari situ kita bisa lakuin reporting. Kita bisa ekspor hasilnya ke Excel atau macam-macam dan alert juga. Nah, itu udah fitur yang bisa dibilang spesifik tergantung dari solusi BI-nya. Tapi secara overall yang harusnya semua BI itu ada, itu dimulai dari ETL sampai ke analytics-nya itu harusnya semuanya ada, karena konsep dasar dari BI itu kayak gitu. Apa yang bisa kita dapat dari data kita? Tuh. Sekarang kita coba masuk ke dalam contoh platform BI yang ada. Ini aku pakai motion board buat solusi BI-nya ya, karena emang ya ini lagi-lagi yang aku punya dan yang aku pakai. Jadi kalau misalkan ada orang pengen pakai yang lain nggak masalah, harusnya secara konsep juga nggak ada bedanya. Nah, kita masuk, kita initialize. Oke, sekarang kita tunggu. Buat tampilannya apakah harus ada di website atau enggak? Ya tergantung lagi ke BI-nya ya. Nah, gitu. Nah, sekarang ini adalah contoh tampilannya ya, contoh tampilan BI. Nah, ini ada tampilan dashboard dengan beserta informasinya. Jadi di atas ada menunya, terus di bawahnya ini ada tampilan chartnya yang aku maksud tadi. Sekarang kita coba edit. Nah, kita masuk ke edit. Nah, jadi nanti ada menu buat ngedit gitu ya. Terus kita bisa misalkan aku pengen bikin kayaknya enak nih kalau misalkan aku bikin, bentar, aku coba hapus ini ya, coba delete, aku hapus, terus aku bikin baru lagi nih. Misalkan aku pengen bikin chart, aku sumbernya dari mana, aku pakai coba dari Excel gitu. Oh, tipenya apa ya, tipe line, kita line, terus kita oke, ternyata ada error. Kenapa? Nah, kita cek. Nah, data sumbernya kayak gini. Oh, oke, data sumbernya kayak gini ternyata. Nah, jadi data source-nya itu kayak seperti yang kita punya dan nanti akan ditampilkan ke dalam BI-nya. Misalkan tampilannya kayak gini nih, yang akan datanya akan dimasukkan. Apakah benar seperti ini? Nah, kita masukin, oke, gitu kan. Ya udah, nanti kita dapat. Misalkan aku pengen nampilin tadi ya, ada data informasi. Oke, ternyata ini ada mesin tower dan ini ada stage-nya dengan statusnya gitu. Red, yellow, blue dengan beserta kolom-kolomnya. Aku pengen ngecek red buat tiap waktunya sih. Misalkan di jam segini kayak gimana gitu. Dan itu aku pengen ngecek buat towernya nanti aku tahu kayak gimana. Nah, ini karena towernya cuma satu tadi ya, satu mesin, jadi ya harusnya satu aja sih grafiknya. Nah, kayak gitu. Nah, oke. Nah, kayak gini. Jadi nanti satu muncul dan kita bisa dapat insight-nya. Misalkan nanti kita proses, oke, ternyata di jam segini kayak gini. Oke, mungkin di sini sampai sejauh ini mungkin ada pertanyaan. Kalau sama-sama kayak gini, apa bedanya sama Excel? Bukannya kita bisa sama-sama dapat insight. Nah, oke. Gini, kalau misalkan semua aplikasi kita bandingkan dengan Excel, itu pada akhirnya bisa dibilang gak akan ada bedanya. Excel itu spreadsheet yang jujur menurut aku sangat-sangat powerful karena kita bisa bikin aplikasi dari Excel. Cuman kekurangan dari Excel adalah fleksibilitasnya. Yang misalkan kita udah ngerti tujuan kita buat apa, kita udah ngerti flow-nya kayak gimana, dan kita udah tahu pengen ditampilkannya di mana, di mobile, di desktop, dalam bentuk tampilan chartnya seperti ini. Excel nggak bisa mengakomodir itu. Excel bisa mengakomodir di bagian awal aja, buat misalkan kita buat ngerancang gitu frameworknya, kayak misalkan katakanlah aku data kayak gini kolom-kolomnya, terus aku coba kira-kira kalau misalkan aku bikin dalam bentuk spreadsheet, dalam bentuk chart itu kayaknya gimana bisa.
Setelah itu, secara best practice-nya akan lebih baik kalau misalkan dari Excel itu kita pindah ke next step-nya. Jadi dari Excel kita kembangkan entah itu ke development jadi aplikasi beneran, jadi web develop, jadi aplikasi web, atau ke BI, data, atau mungkin data science mungkin, karena datanya mungkin nanti kedepannya akan banyak banget, dan Excel ada batasan buat data. Itulah kenapa data science itu ada dari awal, in the first place itu, karena Excel nggak cukup buat nampungin tuh. Nah, jadi kebayang ya, Excel itu sebenarnya bisa buat semuanya, tapi hanya di tahap awal. Sedangkan buat aplikasi selain Excel gitu, kayak BI, data science, development, itu bisa dibilang akan jadi penerus dari kerangka yang dibuat di Excel-nya itu. Mungkin agak agak ngalur ngidul, tapi intinya kayak gitu. Nah, balik lagi ke BI. Jadi BI kayak gini, kita bisa nampilin informasi dengan mudah dan nggak susah. Bisa dibilang cukup mudah, bahkan lebih mudah dari Excel ya, karena kita nggak perlu masukin formula macam-macam. Tapi kalau misalkan kita pengen masukin formula macam-macam, itu bisa. Nah, ini katakanlah di sini kita bisa ada custom. Nah, jadi nanti bisa nih, katakanlah dari sini aku pengen mengecilkan informasi dari red ini karena kayaknya satu ketinggian gitu ya. Ini cuman buat demonstrate aja, buat apa sih intelligence BI I-nya itu kita bisa sampai sejauh mana intelligence kita. Nah, katakanlah kita tadi ada informasi red ya. Kita ada informasi red, aku coba kecilkan angkanya dari misalkan tadi 101010. Aku pengen bagi jadi setengah deh. Aku pengen bagi jadi 2. Bisa nggak ya kira-kira? Nah, ini formanya aku coba numerik. Ini masukin sini. Ini aku coba ilangin. Nah, angkanya jadi 0,5. Oke, ini mungkin nggak impresif ya secara apa gunanya, tapi di BI bisa aja misalkan kita ada data mentahan. Kita ada data user dengan informasi seperti misalkan ada hasil data sales, atau misalkan dengan datetime yang bermacam-macam, itu kita nanti bisa proses. Nah, ini contohnya, misalkan ada tahun, tanggal, bulan, itu kita bisa proses di sini, kita bisa potong, kita bisa misalkan cuma pengen ambil tahunnya, itu bisa. Kita pengen replace misalkan, bisa juga. Kita pengen substring kayak yang di Excel, balik lagi, tapi di sini ya kayak gitu ya, lebih spesifik. Nah, kalau misalkan dari situ udah, kita juga bisa nih post calculation. Misalkan ini udah masuk ke ranah yang lebih advance. Jadi misalkan kita bisa ngasih statement if, katakanlah if hasil value-nya si custom item itu value-nya itu sama dengan 0 gitu. Nanti aku pengen returnnya itu aku pengen return 2 gitu. Kenapa? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu kenapa. Tuh. Oke. Bentar. Oke. Kita coba dulu ya. Nah, jadi kayak gini. Bentar. Sorry. Tadi aku hapus, jadi nggak bisa ya. Nah, kayak gini. Jadi tadi ini post calculation-nya jadi ada di atas gitu, karena yang semua yang 0 akan kebalik jadi 2. Sekarang jadi 100 deh. Jadi gak akan ada angka 0 di dalam, jadi semuanya akan 100. Nah, jadi kayak gini. Nah, gitu. Nah, intinya adalah kita bisa banyak lakukan post calculation di sini, dan itu cuman awal dari BI kita. Nanti kedepannya akan banyak kegunaan dari post calculation dan custom, dan entahlah, ini balik lagi, kita masih pakai salah satu platform BI yang ada di yang bisa kita pakai. Ada juga Power BI, yang lainnya juga, yang mungkin ada yang open source bahkan. Itu bisa kita pakai, dan secara konsep harusnya nggak akan beda jauh. Tuh.
Karena di sini aku cuma pengen ngasih tahu apa sih BI dan kayak gimana tampilan BI. Nah gitu. Jadi misalkan di sini aku pengen tampilin kayak gini. Nah intinya sih tadi ya, gimana kita bisa menampilkan data yang bisa kita dapat insight-nya, dan itu nanti balik ke kitanya sebagai engineer-nya buat memproses. Jadi akan enak sih kalau misalkan kita punya background di data science, karena menurut aku secara konsep 11-12 di bagian intelligence-nya. Mungkin di bagian depannya yang kayak misalkan ngambil data macam-macam itu akan banyak kaitannya sama misalkan kalau kita punya pengalaman di development. Kita connect data ke sini ke itu, kita setup API, kita connect port mana gitu, udah macam-macam. Tapi kalau misalkan udah itu kita lewatin dan masuk ke bagian intelligence, peran data science itu akan lebih menonjol dan akan lebih berguna. Itu sih. Nah, apalagi coba? Oke, aku mungkin coba bisa tunjukin yang lain. Misalkan di sini ada contoh 3D. Nggak tahu kenapa aku pengen show aja. Mungkin di BI kita akan ada opsi buat nampilkan dalam bentuk 3D. Salah satu yang udah pasti ada itu si motion board. Nggak tahu kalau misalkan Power BI ada atau mungkin platform lain ada. Cuman di motion board aja yang saat ini menurut aku ada, dan tadi kita bisa nampilin data kita tadi ke dalam masing-masing objeknya. Nah ini keren banget misalkan buat kita visualisasi mungkin tempat yang gak mungkin buat nampilkan semuanya dalam tampilan atas gitu 2 dimensi. Misalkan ada objek yang menumpuk, nah 3D akan benar-benar ngebantu, dan ya gak ada opsi lain selain pakai 3D. Atau mungkin kita bisa sih pakai isometric 2 dimensi, tapi ya itulah balik lagi ke kebutuhan kita. Itu aja secara overall yang bisa aku sampaikan buat konsep BI itu kayak gimana. Secara konsep harusnya udah aman sih, gak ada tambahan lagi.